Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatrama Mariana dari kelas SI 4507 dengan NIM 1202210151. Di sini saya akan membagikan sedikit demo mengenai tugas 2 dari matkul Sistem Basis Data. Uh, izin share screen terlebih dahulu. Seperti yang bisa dilihat, saya sudah melakukan sedikit training namun belum semua. eh, Namun saya akan ulang dari awal lagi. Pertama-tama kita dari sesuai tugasnya di sini kita diperlihatkan ada modul relational sistem perpustakaan di mana ada dua tabel yakni penerbit dan juga buku. Nah, dari penerbit buku ini akan terhubung melalui kode penerbit yang berarti ini menggunakan primary key. Nah, di sini untuk nomor satunya buatlah DDL di MySQL tabel penerbit dan tabel buku. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuat sintaksnya. Jadi pertama-tama kita buat dulu database-nya. Database-nya di sini kita pakai nama lain ya. Kan kebetulan saya udah buat nama ini. Ya, database tugas 2 wasda Tarani dan DB tugas 2 wasda. Nah, sini karena di strukturnya terlihat no tables found in database, berarti kita harus input dulu tabelnya. Kita buat tabelnya di sini. Kita buat dulu tabelnya, untuk tabel-tabelnya. Iya, sebelumnya saya jelaskan sedikit di sini. Jadi untuk create table, ini ya seperti biasa untuk membuat table, sedangkan untuk kode penerbit kita gunakan varchar karena mengandung string dan juga apa namanya integer, makanya dimasukkan varchar. Di sini tidak boleh null, jadi kita masukkan not null. Ini untuk kode penerbit, dua-duanya kita masukkan primary key sebagai primary key. Nah, karena di sini di soalnya terlihat ini penerbit untuk dari tabel penerbit ke tabel buku ini menggunakan kode penerbit sebagai penghubung, maka dari itu kita harus ubah ke apa namanya ke foreign key. Jadi di sini kita ada sintaks untuk alter table, mengubah table khususnya ke table buku. Kita add constraint untuk kode penerbit foreign key-nya kode penerbit. Kita mengacu dari referensinya dari table penerbit. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Terlihat seperti di share screen-annya eh, terhubung ya untuk bagian kode penerbitnya. Oke, karena sudah buat tabel dan juga tabel buku dan juga tabel penerbit, maka dari itu kita lanjut ke nomor 2 yakni insert data. Untuk insert data, kita masukkan datanya. Kebetulan saya sudah buat juga, namun ada beberapa yang harus saya eh, ubah karena cara tidak langsung kalau dibuat dari Word, eh, ternyata tanda petiknya itu jadi berubah bentuk. Jadi kita harus satu-satu kita ubah. Eh, Kalau begitu, tunggu sebentar ya. Saya sudah ganti tanda petiknya dan juga kebetulan insert pintunya di sini saya belum ubah semestinya koma ya. Tapi saya mengalami error lagi. Kita coba close, semoga bisa. Ya, seperti yang bisa kalian lihat, sini sudah bisa. Jadi saya jelaskan sedikit ini kita karena kita disuruh untuk memasukkan data ya secara tidak langsung sintaksnya adalah insert into
karena di sini disuruhnya mau tunggu sebentar. Nah, kita disuruhnya untuk insert datanya untuk kedua tabel. Jadi ini sebenarnya saya satu-satu, cuman saya gabung. Jadi pertama-tama insert itu ke penerbit, masukkan kode, ya, kita datanya masukin kode penerbit dan nama penerbit. Value-nya seperti yang ada di gambar, ya, seperti ada di gambar. Eh, terus kita masukin juga ke tabel buku, seperti kode bukunya, kode penerbitnya, dan juga nama bukunya. Values-nya sama seperti yang di atas, tapi bedanya lebih panjang. Basically semuanya itu eh, untuk select itu ya untuk mengecek kode penerbitnya apa. Kita ambil dari tanggal penerbit, software-nya kita ambil nama penerbitnya harus sesuai dengan media pusaka dan juga nama bukunya. Seterusnya sama sudah di ya, duplikat karena tadi saya sudah masukkan. Lalu untuk uh, nomor tiganya, tambahkan satu record di tabel penerbit dengan mengambil 4 digit terakhir NIM kalian. Jadi untuk ini kita coba masukkan 4 digit terakhir. Jadi lebih seperti kita sebagai penerbit, bedanya kita masukin apa lagi sebagai penerbit dengan NIM kita sendiri seperti biasa karena kutipnya salah. Kalau dari Word ke PHP admin, karena kebetulan NIM saya 1202210151, untuk 4 digit terakhirnya adalah 0151. Bagi kalian mungkin beda-beda. Kita coba run, ya, one row inserted. Jadi sudah masuk. Untuk nomor tiganya, untuk nomor 4, tambahkan 2 record di tabel buku dengan kode penerbit diambil dari record yang terbaru. Jadi kita buat buku baru untuk penerbit dengan atas nama kita sendiri. Belum atas nama, kita masih dalam bentuk NIM. NIM, NIM saya kebetulan 151 belakangnya. Oh, sebentar, ini sepertinya error lagi. Maaf, saya jeda lagi, ternyata ada kesalahan. Jadi, basically tadi saya ada salah di bagian tanda kutip seperti biasa, dan juga di bagian tanda kurung. Tapi, saya simpulkan saja di sini karena itu tugasnya untuk nomor, itu tuh untuk nomor 3 ya. Nomor 3 itu, oh enggak, untuk nomor 4. Karena untuk nomor 4 ini tambahkan 2 record di tabel buku dan juga kode benar dengan kode penerbit diambil dari rekod yang baru. Maksudnya dari rekod yang baru itu dari rekod yang saya 0151 penerbitnya. Jadi di sini kita tambahkan data buku lagi. Di sini saya masukkan patun jenaka dan patun jenaka versi 2.0 dengan cara insert into buku, tabel buku. Kita masukkan kode bukunya, kode penerbitnya, dan juga nama bukunya. Dan harus berurutan nampaknya. Tadi saya ada yang kurang berurutan. Jadi untuk kode buku saya cantumkan F001 dan juga untuk kode penerbitnya penerbit 0151 dan juga nama bukunya saya cantumkan itu sebenarnya bebas gimana si pemilik sintaksnya. Kita beres running ya duplicate entry karena tadi saya sudah melakukannya. Balik lagi kita lanjut ke yang tugas bentar. Yang tugas nomor 5, update nama penerbit dengan kode penerbit terbaru menjadi nama kalian. Jadi yang tadinya penerbit 0151, kita ganti menjadi nama saya sendiri. Jadi menggunakan operasi select. Di sini kebetulan juga saya sudah membuat untuk sintaksnya. Untuk memperbarui itu menggunakan sintaks update. Karena kutipnya kita ganti dulu. Ganti dulu tanda kutipnya agar terdetek. Nampaknya kalau tidak terdetek, kita run dan seperti yang bisa dilihat berhasil. Update penerbit, set nama penerbitnya sudah menjadi nama saya dan juga where kode penerbitnya untuk kode penerbit 0151.
Ini cara ngeceknya itu, cara ngeceknya itu kalau tidak salah. hmm, Nah, seperti yang bisa dilihat, oh, bukan di bagian sini, sorry. Berarti dari tabel penerbit. Untuk tabel penerbit, kita cek ulang. Ya, seperti yang bisa dilihat, 0151 sudah menjadi nama saya. Ya, ini Pak Turahman Mulyana. eh kita lanjut ya ke nomor 6, di mana tampilkan semua record di tabel buku kecuali, nah, kita tanda kita tandai bagian kecuali yang berarti kita harus menggunakan sintaks where not instead of where. Menggunakan opsi select karena kita ingin menampilkan sesuatu. Saya simpulkan, select ini adalah untuk menampilkan sesuatu. Sintaks untuk menampilkan sesuatu data dari sebuah tabel. Select from tabel buku, di mana kode penerbitnya itu bukan 0151, yang berarti selain dari penerbit saya, yang berarti yang lainnya. Seperti biasa kita diganti dulu tanda kutipnya tadi. Ini seperti yang bisa dilihat, bukan adanya 0151. Sudah beres untuk nomor 6-nya. Yang ke nomor 7-nya kalau tidak salah tuh, jadi yang hanya punya saya saja. Ini gampang nih. Tinggal kita hapus saja notnya, baru kita go. Dan voila. Ini buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit NIM saya 0151. Untuk nomor 8, kita rada ganti lagi sintaksnya karena di sini kita menampilkan nama penerbit dan jumlah buku yang dicetaknya dan urutkan berdasarkan nama penerbit. Secara ascending atau secara berurut, karena di sini menggunakan sintaks ascending. Sini kita menggunakan sintaks order by. Jadi di sini saya sudah menyediakan sintaksnya. Tidak ada kata kutip yang perlu saya rubah lagi. Count ini di sini untuk menghitung, karena menghitungnya kita karena kita disuruh menghitung, sebentar, ini zoomnya rada. Nah, kita di sini suruh menghitung berapa jumlah buku yang dirilis oleh para penerbit ini secara jumlah. Apabila kita gunakan jadi jumlah, maksudnya ditampilkan sebagai jumlah. Jadi kita tampilkan dari penerbit dan nama penerbitnya, kita hitung, jangan lupa tanda bintangnya, as jumlah, lalu kita ambil dari tabel buku. Menggunakan sintaks join untuk tabel penerbit, on di tabel buku. Untuk pada penerbitnya, saya cantumkan menggunakan titik, jangan lupa menggunakan penerbit, titik kode penerbit, underscore penerbit. Kita group by untuk mengelompokkannya, dan kita order by jumlah ascending karena disuruh mengurutkan. Kita coba run. Yap, sudah bisa. Jadi untuk nomor 9-nya, ini kita menampilkan kode nama penerbit dan juga nama buku untuk penerbit Mizan Pustaka dan juga Erlangga. Nah, walaupun di sini ada tulisannya dan, di sintaksnya bukan memakai and. Saya jadi menggunakan sintaks or. Sebentar, sebentar. Nah, seperti biasa sudah saya sediakan di Word. Sintaksnya, karena kutipnya jangan lupa untuk diubah dulu. Nah, oke, sudah diubah. Tidak ada yang perlu diubah lagi. Kita coba running dulu. Nah, sudah bisa. Saya coba jelaskan sedikit-sedikit. Karena select ini untuk menampilkan, seperti biasa, penerbitnya kita jangan lupa pakai titik nama penerbit, bukunya juga pakai titik nama buku. Kita ambil dari tabel buku, lalu kita menggunakan sintaks join juga untuk penerbitnya, dan on-nya untuk tabel buku.
kita jangan lupa pakai titik kode penerbit dan juga sama dengan penerbit titik kode penerbit. Nah, kita ambil dari mana? Dari penerbit, titik nama underscore penerbit. Kita tampilkan tadi karena kita disuruh menampilkan nama penerbitnya ini Nizam Pustaka dan juga Erlangga. Maka dari itu saya menggunakan sebelumnya kita ambil dari tanda penerbit. Maka dari itu saya menggunakan nama penerbitnya or sintaksnya instead of and agar bisa tertampilkan dua-duanya. Dan bisa dilihat ini bukunya dari penerbit Erlangga dan juga Mizan Pustaka. Oke, terakhir hapus semua record dan juga gunakan kode penerbitnya. Ini saya sudah menyediakan sintaksnya dengan catatan sebelumnya sudah saya coba dulu ini di database yang bernama lain. Jadi di sini karena kita disuruh untuk menghapus recordnya, maka di sini saya menggunakan uh, sintaks delete. Delete dari mana? Ya pasti dari tabel buku. Dan juga di mana kode penerbitnya itu, oh sebentar, saya belum ganti tanda kutip ya. Jangan lupa ganti tanda kutip, guys. Dari tadi saya pusing karena tanda kutipnya salah. Dikirain dari my PHP-nya, ternyata memang kesalahan manusianya, human error, seperti biasa. Di mana kode penerbit sama dengan 32. Oh, belum saya ubah nampaknya. Di sini karena kebetulan saya masih belajar, jadi terkadang masih salah. Kode penerbitnya itu instead of 3290, ini dari contoh, ngambil dari contoh sih. Nah, kode penerbitnya 0151, karena saya tadi 0151, dan untuk ininya tadi itu F, saya ambilnya, masih ngambil dari contoh tadi, kode penerbitnya, oh, dan ini mah tetap karena tadi tuh kita ngambil dari penerbit Gramedia Pustaka. Jadi selain dari 0151, BO, BO1, enggak, bukan selain. Dari kode penerbit 0151 dan kode penerbit BO1, eh, BO2, dan juga BO2. Jadi yang kita hapus tuh selain, oh enggak, kita hapus semua record di tabel buku dari penerbit Gramedia Pustaka. Kebetulan Gramedia Pustaka tuh penerbit, kode penerbitnya tuh Gramedia Pustaka tuh BO1. Ya, BO1. Kita coba run. Ada localhost 6, kita okein aja. Voila. Sekian dari saya. Saya Fatraman Mulyana dengan NIM 1202210151. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.